Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teori konseptual dan teori pusat kegiatan banyak. Teori konseptual tipe Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford pada tahun 1980 berdasarkan penelitian di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau daerah pusat kegiatan atau CBD, Central Business District, daerah pusat kegiatannya sangat dinamis, merupakan tempat utama perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan, ditunjang sentralisasi sistem transportasi dan sebagian besar lainnya. Pada daerah berbatasan dengan CBD, masih banyak tempat yang agak longgar spesies untuk kegiatan pasar lokal, daerah pertokoan untuk golongan ekonomi rendah, dan sebagian lain untuk tempat tinggal sementara para imigran. Zona perdagangan industri komersial spin sektor. Letak jalur ini menjari dari pusat kota CBD ke arah luar dikelilingi permukiman elit. Zona permukiman kelas elit. Letak jalur ini di kiri kanan jalur utama, memanjang sampai ke pinggiran kota. Peraturan zoning and land use control berlaku pada daerah ini. Zona perkembangan yang lanjut perkembangannya zona of monetary, termasuk kondisi cukup baik. Pada kota yang sudah termasuk tua, banyak terdapat rumah-rumah tradisional yang ditinggalkan penduduk. Zona mengalami perkembangan setempat, kualitas hunian sederhana, peralihan ke zona dewasa. Varian perumahan berbagai tipe, ukuran, fasilitas, namun ada 1-2 rumah yang bagus. Perkembangan perumahan dan lingkungan dinamis dan cepat. Terkesan perumahan semrawut, zona yang banyak ditempati permukiman liar. Perumahan dan fasilitasnya paling buruk kondisinya. Umumnya kaum migran menginginkan biaya akomodasi lebih murah dibanding di kota. Teori konseptual tipe Eropa. Teori ini dikemukakan oleh Peterman pada tahun 1965 dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral. Namun, penekanan konsentris lebih ditonjolkan. Pusat kota adalah tempat di mana semua akses transportasi ke daerah manapun di kota tersebut dapat mudah ditemui. Contohnya supermarket, perkantoran, perkotaan, dan semuanya yang ada di pusat kota. Ciri-ciri pusat kota yaitu inti kota, intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintah, nilai harga jual atau sewa tanah sangat tinggi, populasi untuk pemukiman sangat sedikit. Guys, Pak. Beres? Guys. Transisi merupakan daerah kegiatan masyarakat, namun zona ini memiliki sifat ketidakstabilan, dapat dilihat dari segi ekonominya maupun segi tempat tinggalnya. Pemukiman kelas proletar adalah zona pemukiman kelas menengah atau kompleks. Ciri-cirinya rumah-rumah kecil ataupun rumah susun. Hanya ke pinggiran, ciri-cirinya adalah pemukiman untuk para pekerja yang berpenghasilan kelas menengah. Lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan, hampir sama dengan kondisinya dengan pusat kota. Panglaju, ciri-cirinya adalah penduduknya tinggal di pinggiran kota namun bekerja di pusat kota. Teori pusat kegiatan banyak dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Menurut pendapatnya, kota-kota besar tumbuh sebagai suatu produk perkembangan dan integrasi terus-menerus dari pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain dalam suatu sistem perkotaan, dan proses pertumbuhannya ditandai oleh gejala spesialisasi dan diferensi ruang. Teori pusat kegiatan ini masih menambahkan unsur-unsur lain. Yang perlu diperhatikan adalah nuklei yang mengandung pengertian semua unsur yang menarik fungsi-fungsi antara lain pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Oleh karenanya teori ini mempunyai struktur keruangan yang berbeda dan teori konsentris dan teori sektoral.